lokasi kosong, banyak hutan otomatis. Hantu-hantu juga banyak. Ya udah, rasakan enggak datang tadi gitu loh. Nah, itu ada. Mari kita sama-sama berjalan dan menghadirkan masa lalu perjalanan narkoba di Indonesia dari masa lalu hingga sekarang. Sakjane biyen ngopo. Nah, kuwi pas kuwi apik iki. Perbedaan narkoba sama narkoba sekarang dan masa dulu. Zaman dulu. Ya. Yang jelas begini, kalau masalah membicarakan narkoba, itu kalau zaman dulu disebutnya opium. Itu berada di 7.000 tahun yang lalu. Itu diketemukanlah opium. Opium itu ditanam di dataran subtropis. Oh, jadi opium itu berupa tanaman ya? Tanaman seperti bunga. Nanti di ujungnya tanaman itu kayak apa ya? Bukan kayak bunga matahari tapi bulat. Nanti kalau dia sudah tua, mecah, itu ada biji-bijinya. Nah, itu biji-bijinya itu mengandung opium. Itu adanya di negara subtropis. Nah, itu sekitaran Afghanistan, terus kemudian ya seputaran itulah. Berarti tanaman itu tidak tumbuh di Nusantara. Tidak tumbuh di Nusantara. Masa lalu kan disebut Nusantara. Kalau Nusantara adanya kecubung. Kan hampir sama. Ya sama tanamannya begitu. Mirip itu. Mirip tanamannya, hanya kecubung itu tidak ada yang mengekstrak, hanya tradisional dimakan. Ya sama untuk mabuk juga. Dulu ada cerita tentang masalah Joko Tingkir dan lain-lain yang kerbau ngamuk itu dikasih kecubung itu. Balik ke masalah opium. Ya. Itu. Berarti kalau opium itu nanti diekstrak bisa turunannya banyak. Medis, turunannya banyak. Iya, obat-obat medis turunannya banyak, gunanya juga banyak pada saat itu. Karena apa? Turunannya opium itu digunakan untuk kedokteran, penghilang rasa sakit, analgesik dan lain-lain. Sampai menjadi morfin. Sampai menjadi morfin turunannya. Yang kayak di film-film perang itu ya. Film-film perang. Jadi kalau pas ketembak langsung disuntik morfin dan lain-lain. Nah, kalau narkoba itu sudah sangat turunannya dari itu. Mungkin kandungannya morfin sedikit ditambahi bahan kimiawi. Itu yang narkoba ya? Dan itu tidak alami. Makanya apa? Banyak diketemukan yang orang overdosis meninggal ya, karena ada kimiawinya. Kalau ada kimiawinya ya overdosis meninggal ya. Seperti kalau minuman alkohol ya, ada etil, ada metil. Kalau alkohol yang diminum aman itu etil. Kalau sudah diturunkan satu turunan menjadi metil. Metil itu koyok thinner ya, itu berbahaya karena dia industrial. Itu jadi kalau alkohol industrial untuk kecantikan dan lain-lain, untuk campuran apa, itu metil turunannya. Kalau masih etil, enak. Kayak obat batuk itu kan ada alkoholnya itu. Itu memang yang untuk diminum karena kandungannya alkohol. Kalau etil itu hanya sekitar 40%. Kalau dia sudah menjadi 80% atau murni 100% metil, itu juga sudah dibuat sama orang-orang kita dulu ya, ada di Solo. Namanya kampungnya Bekonang. Terkenal Bekonang zaman dulu Ciu. Kalau konversi sekarang Bekonang itu izinnya adalah untuk industri 100% alkohol, tapi yang manfaatkan sekarang tidak ada. Akhirnya dia turunkan kadar alkoholnya 40%, jadi Ciu jadi nggo mabuk, nggo oplosan. Wis kembali ke opium sekarang. Ayo. Oke, kalau kita mau mulai nih perjalanan kita kembali ke masa lalu. Untuk membicarakan sejarah, berarti disebut candu. Opium ya. Madat. Kalau mungkin enaknya kita ke tahun zamannya kontrak dagang antara Amangkurat dengan VOC. Amangkurat 2. Iya, yang terkenal 77. Itu. Iya, itu fenomena
fenomenal masalahnya Amangkurat II itu. Gitu. Tapi sebelum bicara itu, biar enggak begitu bingung, kita ke atasnya bapaknya Amangkurat II yaitu Amangkurat I. Gambaran sepintasnya begini. Jadi Sultan Agung ya Hanyokrokusumo itu punya anak yang namanya Amangkurat I. Ya, yang keratonnya berada di Pleret. Berarti beda sama Sultan Agung. Sultan Agung. Ya, nek Sultan Agung di Kerto toh. Kerto toh, ya itu kalau yang anaknya dia membuat istana di Pleret. Ya. Itu ceritanya begitu karena kita mulai konfliknya dari situ nanti. Berarti yang kita akan ceritakan nanti Amangkurat I dan Amangkurat II ya? Ya, masa itu. Sebetulnya kalau VOC datang kan sebelum mereka sudah ada di Batavia. Jadi Amangkurat I ya hadir atau Sultan Agung hadir, Batavia itu sudah dikuasai oleh VOC. Mereka sudah menancapkan kaki-kaki untuk agen-agen perdagangan ada di sana. Ya salah satunya VOC itu ya membawa candu itu tadi. Karena apa? Candu itu harganya bagus ya dan itu masuk strategi dia untuk melemahkan negara jajah. Jadi pada masa Amangkurat itu, Amangkurat I dan II, itu VOC menguasai penuh Batavia. Sementara Jawa itu dikuasai oleh Amangkurat I. Kerajaannya Mataram Islam. Sebagai awal berarti Amangkurat I itu pemerintahannya pada tahun sekitar 1646 sampai 1677. Era-era begitulah. Amangkurat I era begitu. Nah, terus sekarang gini, kita bicara masalah Amangkurat I. Apa yang menarik kok kita mulai di Amangkurat I? Amangkurat I itu memang nanti intrik-intriknya Raja Jawa itu ada di situ. Kerajaan Jawa itu nanti turunnya ke bawah ada Kartosuro, Surakarta, ya. Terus kemudian ada Yogyakarta. Gitu loh. Ada Kasultanan, ada Mangkunegaran, Kasunanan, terus Mangkunegaran. Kalau Kasultanan pecah, jadi apa namanya Pakualaman. Ya, itu nanti ke situ arahnya. Oke, sekarang kita bicara Amangkurat I. Ya, Amangkurat I itu terjadi banyak intrik termasuk dengan anaknya. Jadi bapak dan anak. Bapak dan anak sudah ada intrik dan bapak, anak sama mertuanya. Nah, ceritanya begini, dan anak sudah ribut. Termasuk tikung-tikungan calonnya. Enggak, karena memang zaman dulu ya begitu. Karena apa? Raja-raja itu selalu menitis. Jadi Amangkurat I dia jadi raja itu ya karena rajanya dari nenek moyangnya. Dan mungkin sebagai gambaran bahwa ini kan kita kembali ke masa lalu zaman Amangkurat I ya. Memang raja memang ya tidak ngasuh anak. Anak itu kan sudah ada. Raja itu kan kagungan selir, kagungan permaisuri. Dan gitu masih loh. Ada abdi-abdinya wah sangat banyak. Kalau yang permaisuri, yang keluar anak dari permaisuri itu nanti akan menjadi putra mahkota. Ceritanya begitu, urutannya begitulah. Terus sekarang balik aja ke Amangkurat I ya. Jadi ceritanya gini, Amangkurat I yang ada di Pleret itu sudah gonjang-ganjing sama adiknya. Sudah ada pemberontakan kecil-kecil gitu loh. Biasanya perebutan perebutan kekuasaan pastinya begitu. Atau kalau enggak karena sikapnya tidak senang, adiknya tidak senang, dia akan memberontak. Gitu loh. Tapi literatur mengatakan karena itu perebutan salah satu kekuasaan. Tapi Amangkurat I bisa menyelesaikan termasuk diberontak sama anaknya yang disebut Mas Rahmat. Mas Rahmat ini yang akan menggantikan menjadi Amangkurat II. Ya, dia sangat fenomenal, cerdas ya toh, karena bapaknya sudah penguasa Raja Jawa, dia tinggalnya di Surabaya, ikut kakeknya dari jalur ibunya. Berarti mertuanya Amangkurat I. Kakeknya itu Pangeran Pekik, betul. Singkat cerita begini, jadi begitu Amangkurat I merasa kalau diberontak sama anaknya Mas Rahmat bisa dipadamkan, ya. Mas Rahmat ini bekerja sama dengan pamannya, otomatis adiknya Amangkurat I, Pangeran Puger ya? Bukan, yang berontak Puger tidak berontak. Puger itu anak. Puger itu anak. Sama-sama Mas Rahmat. Adiknya Mas Rahmat ya? Yang berontak Amangkurat I itu pertama adiknya Amangkurat. Gitu loh, bekerja sama dengan Mas Rahmat. Akhirnya dibunuh, diselesaikan. Nek raja memang begitu. Kalau ketahuan siapa yang berontak mesti dibunuh. Bukan karena kejam, caranya begitu. Ketegasan raja begitu.
itu. Karena namanya pemberontak kan berbahaya. Ya. Dia sudah berani memberontak, ketegasan raja dihukum mati, pasti begitu. Termasuk Mas Rahmat. Mas Rahmat itu mau diracun tapi tidak berhasil. Karena sama-sama pintar ya. Sama-sama pintar, akhirnya diampuni. Ya. Konflik pertama itu, konflik kedua dengan Mas Rahmat adalah calon dari Amangkurat I. Calon namanya, calon selir. Calon selirnya yang dari Surabaya juga namanya Roro O Y. Roro ya. Ya, itu juga ditikung sama Mas Rahmat. Karena ayu. Jadi ya, Mas Rahmat ini betul-betul sering membuat repot bapaknya ini. Bapaknya. Karena memang ya pandai Mas. Aku nih Mas Rahmat ini cerdas. Ya toh pribadi yang cerdas, komplit. Ya karena dia putra punya pangeran kok ya yang akan menggantikan bapaknya toh. Mesti dengan bapaknya kan juga dia disiapkan. Ya. Diturunkan semua ilmunya sama bapaknya. Ilmu perang segala macam pasti diturunkan. Belum lagi ilmu kesakten termasuk pelet dan lain-lain. Ben ceweke do nyedak ngono. Jadi mungkin selain bapaknya yang menurunkan ketika dia tadi tinggal di mana? Surabaya bersama kakeknya dia juga menuntut ilmu di sana. Ya. Nah. Dan menurut cerita ya, suksesnya Mas Rahmat nikung calon selirnya bapaknya itu ya atas bantuan kakeknya. Oh, gitu. Gitu loh. Itu masih calon selir ya berarti. Calon selir. Baru dipersiapkan sebelum pacara ya. Iya. Akhirnya ketahuan ya si kakek berarti mertuanya Amangkurat I ya diselesaikan, dihukum mati itu. Keluarganya sama Amangkurat I. Ya memang raja harus harus begitu. Kalau tidak kekuasaannya tentu tidak absolut. Ya toh, dan itu zaman dulu tidak ada Komnas HAM. Wah, ya toh, dan beda peradaban. Kan ini kan kita bicaranya beratus tahun yang lalu, ceritanya begitu. Baik, sekarang dilanjutkan lagi. Itu baru intriknya internal. Sekarang yang eksternal yaitu pemberontakan Trunojoyo. Trunojoyo ini adalah Bupati Madura, kota kecil di Jawa Timur sana. Ya, nah dengan bantuan mertuanya Amangkurat I yang disebut tadi Pangeran Pekik ya, itu dikenalkan dia sama Mas Rahmat. Akhirnya mereka disatukan. Kemudian Trunojoyo tahu bahwasanya Amangkurat I itu ada raja besar. Dia mau mencari pengaruh. Akhirnya mau Trunojoyo dengan sigap dan dengan cepat dia bisa mengkoordinir pasukan itu untuk menyerang ke Pleret. Ya, sudah sekarang koordinasinya sudah matap. Trunojoyo itu berangkatlah mereka. Itu kalau nggak salah dibantu juga sama Daeng yang kecewa karena apa, mau dikasih tanah nggak jadi. Akhirnya dia bersatu menyerbu. Jadi ini pemberontakan kecewa ini ya. Wah, kelompok kecewa. Barisan sakit hati. Kecuali Mas Rahmat lu ya. Mas Rahmat punya tujuan lain itu. Oke. Pasukan berangkat dieng. Terjadi perang yang luar biasa. Di situ VOC pun juga sudah melihat. Gitu loh. VOC baru melihat posisinya. Karena apa? Sebetulnya Amangkurat I itu juga sudah bekerja sama dengan VOC dalam hubungan dagang. Ya candu kuwi mau ora ono liyane didagangke. Karena di masyarakat luar itu kan madat juga sudah beredar. Madat itu candu kualitas paling jelek, yaitu mungkin intipe opium. Dalam ujung cairan. Ya bisa dikonsumsi, kadang dioles-oleskan tembakau. Kalau melihat foto-foto zaman dulu ada tuh itu. Itu atau kalau enggak diencerkan terus diambil asapnya. Ya caranya macam-macam lah untuk menikmati. Jadi sebenarnya madat itu memang komoditas ya paling laris pada masa itu. Kalau dilihat pada miskin ya, masyarakat itu miskin. Tetapi kan tidak dibarter uang, tapi dibarter barang atau tenaga. Dan jangan lupa salah satu tujuannya itu dimasukkan itu untuk memperlemah. Nah, ini kan bisa jadi pelajaran bahwa dengan memakai narkoba itu jelas bisa merusak badan sendiri, generasi, sampai bisa memecah belah negara. Iya, pasti itu. Iya kan? Ya, contohnya ada nanti kita ceritakan di lanjutan. Itu yang Hong Kong. Nah, kalau yang luar negeri Hong Kong. Kalau yang dalam negeri adalah kerajaan Goa. Nanti di Sulawesi ada istilah serdadu candu. Serdadu candu sehingga diserbu sama VOC, pasukannya hanya gitulah duduk saja seperti tanpa zombie. Seperti zombie. Kembali ke Trunojoyo. Trunojoyo itu asik sebetulnya. Karakternya kan memang keras ya, biasalah. Orang-orang pemimpin zaman dulu kan memang begitu. Alamnya saja masih gugliwang-liwong, tidak ada apa-apa. Masih kosong, banyak hutan otomatis
Hantu-hantu juga banyak. Ya udah, ngerasakan enggak datang tadi gitu toh. Nah, itu ada. Balik lagi ke itu tadi Trunojoyo. Penyerbuan jedes rame sekali. Ya, orang besar-besaran. Sampai diceritakan bahwasanya kerajaan Mataram yang ada di Blerat hancur. Tapi memang tipikal zaman dulu begitu. Kalau menyerang mengalahkan dihancurkan. Jadi ditumpas bersih. Tumpaskan bersih, tidak ada bekas. Ya. Ya, itu ceritanya. Tapi kenapa itu bisa sukses? Ya karena ada Mas Rahmat salah. Oke. Gitu. Tapi kan bapaknya juga pinter nih. Nah, ketika keratonnya dihancurkan pun nyatanya dia tidak terbunuh di situ. Nah, karena tahu kalau ini akan kalah, bapaknya bersama Panji dan anggota istananya melarikan diri ke barat, arah barat. Jadi seputaran Banyumas mungkin ya. Tegal Banyumas kurang lebih sekarang itu. Jadi karena itu masih jajahannya Amangkurat Mataram Islam. Kalau itu lebih aman karena kalau ke arah timur orang mungkin Trunojoyo ada di sana. Kode wae ngapusi ya. Jadi nggak pintar. Nggak pintar. Nek ngulon karena hanya Cirebon aja kecil. Ya toh Cirebon itu ke barat. Ke barat ya. Ke barat itu kecil. Cirebon masih kecil. Tidak sebesar Trunojoyo, tidak sebesar Amangkurat. Nah, pada posisi kalah ya sebetulnya Mas Rahmat itu langsung sadar bahwasanya Trunojoyo itu tidak bisa dikendalikan. Ya, pertama pro sama Trunojoyo untuk nyerang. Harapannya dia bisa mengendalikan Trunojoyo. Supaya hanya untuk bisa dapat tahta. Ternyata bapaknya juga pinter, Amangkurat 1. Pergilah mereka. Mas Rahmat pinter ikut. Jadi dia berganti baju. Ikut ayahnya. Karena saat itu dia posisinya juga putra mahkota. Nah, Panji kerajaan Mataram ini dibawa sama Amangkurat 1 yang lari. Ceritanya begitulah. Berhubung ini lari, yang ada adalah adiknya Pangeran Puger. Gitu loh, Pangeran Puger suruh on state. Allah mau menunggu. Ya toh? Jadi menunggu keraton yang ditinggalkan diduduki oleh Pangeran Puger. Sementara rombongan Amangkurat 1 beserta Mas Rahmat menaiki gajah, melarikan diri. Ya. Istilahnya sumingkir ke Banyumas. Ini enggak cuma mereka berdua, pasti diikuti. Komplit Panji dan pusaka segala macam dibawa. Ya toh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang anggap saja perang ini sudah surut. Trunojoyo kemudian balik lagi. Nanti ada episode tertentu Pangeran Pugernya ini ya toh yang menurut VOC itu adalah yang baik ya karena bisa diajak kompromi ya nanti kita bahas itu. Karena Pangeran Puger nanti itu akan menurunkan raja-raja Jawa. Ya, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita lari di pelariannya Amangkurat. Mengikuti pelariannya Amangkurat. Di tengah jalan Amangkurat sakit. Amangkurat 1 ini sakit ya. Kemudian sakitnya itu versinya diracun dan segala macam diduga diracun. Ya. Siapa yang mengeracun ya mungkin Mas Rahmat. Memang ada dugaan mengarah ke situ. Mas Rahmat. Tapi kan ada cerita juga selanjutnya. Amangkurat kan setelah diracun kemudian wafat, beliau kan dimakamkan di mana tuh di Tegalwangi. Nah, kemudian ada mitos atau legenda bahwa ada upacara pemotongan kuku. Gini, jadi ceritanya makamnya itu di kaca sehingga tampak Tegalwangi Tegalwangi Amangkurat 1 di kaca. Ya, kenapa? Itu masih hidup. Jadi kukunya masih tumbuh panjang, makanya terus dipotong. Itu tradisi kalau enggak salah Solo yang melakukan. Ya, tapi terus era PB3 atau berapa? Saya lupa itu terus ditutup dimakamkan sempurna. Gitu. Ya, tapi ada hal yang menarik sebelum wafat. Amangkurat 1 itu mengeluarkan sabdo, yaitu menaikkan sabdo itu perintah. Perintah raja ini. Perintah raja. Menaikkan salah satunya adalah Mas Rahmat menjadi Amangkurat 2. Dan ada salah satu sumpahnya bahwa keturunannya Mas Rahmat atau Raden Mas Rahmat ini atau besok menjadi Amangkurat 2 itu satu saja yang akan menjadi raja dan tidak lama. Nanti kita buktikan nanti kita buktikan. Cerita selanjutnya memang terjadi demikian. Kalau kita menelaah sabdo tadi ataupun sumpahnya Amangkurat 1 ke Amangkurat 2, artinya kan Amangkurat 1 mangkal loh ini. Mangkal. Sudah ada tanda-tanda sesuatu. Iya. Lah kan dari sejarahnya Mas Rahmat kan nakal tapi cerdas. Tapi yang terima kewahyuan
sampyone ya Mas Rahmat. Makanya terus dia ngeluarkan sabda itu tadi. Itu toh. Sesuk anak turunmu ya toh sing dadi ratu ming siji we ora suwe. Ya. Nanti itu ceritanya nyambung ya. Nanti itu ada di Amangkurat 3. Nanti kita bahas setelah Amangkurat ya. Anaknya Amangkurat. Baik setelah dilantik ya menjadi Amangkurat 2. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi Mas Rahmat. Ya, Raden Mas Rahmat sudah tidak berubah ya, menjadi Hamangkurat 2. Nah, Hamangkurat 2 sudah berdiri ya. Terus Trunajaya posisinya dia kembali ke Kediri. Trunajaya bagi Hamangkurat 2 itu kecil, tidak ada apa-apanya. Kekuasaannya beda. Iya, kan Hamangkurat itu raja loh. Ya, nek Trunajaya itu kan hanya adipati kabupaten. Ya, itu dia hanya menang aja kepada Hamangkurat 1 karena diwangi sama Mas Rahmat dan lain-lain itu tadi. Oke, sekarang Trunajaya sudah ke Kediri, kembali ke Kediri. Dia ngawu-awu di pantai utara, tapi yang sebelah Tuban dan lain-lain ya. Oh, jadi bukan Demak, Jepara, ya, sisi Jawa Timur. Oke, nah setelah itu tahu ini Mas Rahmat ini yang berubah menjadi Hamangkurat 2. Itu paham siapa sekarang yang memegang peta kekuatan. Sajenya dinikmati dulu. Sajene. Sik ya ngombe sik. Oke, tahu toh sekarang siapa yang megang kekuatan? Siapa kira-kira? Yang jelas mestinya VOC. Pasti. Padahal pada saat itu kalau kita kan kembali ke masa itu nggak cuma VOC ini yang sebenarnya menekan, ada Portugis yang menekan. Ya. Tapi nek Portugis jauh. Ya. China juga tidak punya kekuatan. Ya, dia hanya masih levelnya tidak memberontak yang besar-besaran. Jadi Amangkurat ini menimbang secara strategi bagaimana, sedangkan sekarang dia sudah nggak punya keraton ini posisinya. Nggak punya keraton, keratonnya ditinggalkan sama Pangeran Puger kok. Berarti raja tanpa alamat ini. Tanpa alamat, jadi BBB-ne ra duwe mengkop surat titik-titik Hamangkurat 2. Jadi dia tanpa keraton, tanpa alamat. Dia resmi membawa panji-panji dan pusaka kerajaan. Ya, akhirnya ketemu VOC di Jepara. Yang terkenal dengan Perjanjian Jepara. Itu di tahun 1677. Nah, salah satu isinya jadi Hamangkurat, perjanjian dengan VOC ya. Dengan VOC. Itu VOC kalau nggak salah perwakilannya Cornelis Spillman. Ya kuwi jenenge kuwi lah. Ya sing basa Inggrise apik ya kuwi ya. Aku ngerti alure. Oke, lanjut ya. Jadi isi perjanjian salah satunya yang paling pokok Mas Rahmat njaluk utang. Hamangkurat 2 meminta pinjaman 2.500.000 golden kepada VOC. Imbal baliknya untuk VOC. Imbal baliknya VOC dikasih kebebasan perdagangan di pelabuhan yang dikuasai Amangkurat, Mataram Islam itu. Karena ya betul, karena VOC adalah pedagang, pelabuhan adalah sangat strategis. Mungkin bisa juga ngelihatnya gini, bukan meminta pinjaman ini sebetulnya, diminta di muka itu pembayaran. VOC diminta di muka pembayarannya. Betul, tetapi kenapa VOC kok mau ngasih? VOC kan nggak mungkin bodoh. Amangkurat 2 lebih pintar. Lebih berarti yang cerdas Amangkurat 2 toh. Iya. Nah, padahal literatur sejarah mengatakan Hamangkurat 2 ini adalah paling lemah karena bisa disetir VOC. Kalau kita memandang sudut lain, orang ngono kuwi. Nah, makanya itu kan jelas-jelas Amangkurat 2 tidak punya keraton, tapi masih bisa dihargai sebanyak itu. Nggawa panji-panji masalahnya. Tapi kan tidak punya keraton. VOC ini bukan orang yang bodoh. Ya, dia mempelajari siapa toh? Kakek ayahnya Hamangkurat 2. Silsilahnya. Ini orang kuat semuanya. Gitu loh, ini orang kuat semuanya. Gitu loh. Kemudian apa? Ya Hamangkurat 2 membawa panji-panji dan stempel kalau dia adalah penerus dari Hamangkurat pertama. Akhirnya 2.500.000 golden. Ya, itu dikucurkan tanpa bunga, tanpa jaminan. Itu pegadaian aja masih kalah ya. Kalah itu. Nah, itu digunakan sama Hamangkurat 2 untuk membuat keraton. Oh, yang di Kartosuro. Itu cikal bakalnya. Jadi nanti tiga trah atau 3 dinasti. Kalau kita bicara mulai Sultan Agung, kemudian Amangkurat 1, Amangkurat 2. Ini keratonnya lokasinya udah beda-beda. Lah memang begitu, wong ki raja gede kabeh kok. Mosok nganggone omahe bapakne. Gitu ya. Iya,
Iya. Sultan Agung di Kerto, Hamangkurat 1 di Pleret, Hamangkurat 2 di Kartosuro. Nah, itu sebetulnya mulai pecahnya Mataram itu di situ. Jadi ini Amangkurat 2 itu Kasunanan pertama yang ada di Kartosuro. Kartosuro. Kan sekarang nyebutnya Kasunanan. Padahal ingat, masih ada satu lagi keraton di Pleret yang dijaga sama Pangeran Puger. Ya. Itu loh. Jadi nanti intriknya kakak sama adik, Pangeran Puger sama Hamangkurat 2. Padahal mereka sebetulnya sudah ono dendam. Ingat toh waktu Hamangkurat 1 nyabut gelarnya karena Mas Rahmat berontak, kemudian posisi putra mahkotanya dikasihkan ke Pangeran Puger, kemudian dicabut lagi kasihkan Mas Rahmat lagi. Ya namanya raja ya. Raja ini kan posisi tertinggi. Dia punya kekuasaan yang absolut dan mutlak. Ya. Jadi tidak ada lagi orang yang mengatakan kalau itu dihukum mati sama raja dikatakan bengis, ya enggak begitu. Kalau melihatnya sekarang, iya loh kok dibunuh. Lah memang zaman dulu untuk menghabisi pemberontakan ya memang hukuman mati. Memang harus tegas seperti itu. Oke, kita lanjut pemerintahan Amangkurat 2 tadi. Setelah membangun keraton di Kartosuro, dia mulai mengembangkan kerajaannya karena dia masih punya tanggung jawab nih peninggalannya wilayahnya. Bapaknya kan. Dan diceritakan Amangkurat 2 ini selain cerdas, kita menyimpulkan dia cerdas ya. Memang cerdas, enggak usah disimpulkan itu. Dia cerdas itu. Ya toh enggak punya uang untuk membangun kerajaan. Mungkin orang-orang sekarang tidak menyukainya adalah kenapa sih Amangkurat itu pada saat naik tahta berpakaian ala Eropa kan itu tentara. Nah, itu ceritanya gini. Jadi dia raja yang fashion. Salah satunya dia mengakomodir yang dipakai ke baju yang paling disukai Amangkurat 2 adalah baju angkatan laut. Angkatan lautnya Belanda. Sering dipakai baju kebesaran angkatan laut itu. Makanya Amangkurat 2 juga disebut Sunan Ampera. Oke, gitu ya. Sudah, sekarang bangunan sudah jadi, keraton sudah jadi. Kemudian Amangkurat 2 ini ingat sama adiknya yang ada di Pleret, Pangeran Puger. Akhirnya mereka mau konsiliasi. Adiknya dipanggil ke Kartosuro. Ke Kartosuro. Rene Dek, aku wis gawe omah anyar, bahasanya begitu. Adiknya tidak mau karena ada kabar burung atau kabar sebenarnya saya belum begitu paham itu. Bahwa yang menjadi Amangkurat 2 itu bukan Mas Rahmat kakaknya, tapi anaknya Cornelis. Jadi isu yang beredar. Isu yang beredar demikian. Ya karena kita maklum zaman dulu kan cukup susah mengecek kebenarannya. Ono foto. Nek saiki kan iso video call. Lho. Ayo dap, bener ora kowe kakangku? Apa tes DNA? Itu ra ono. Akhirnya tidak terjadi. Ya, ini bara ini masih menyala antara Amangkurat 2 dengan Pangeran Puger. Ini yang disukai VOC pasti. Pasti naik begitu. Padahal yang menjadikan Pangeran Puger itu berdiri tahta adalah VOC. Nantinya VOC bermain di situ juga. VOC karena apa? Dia melihat Pangeran Puger itu gampang disetel. Ya, karena apa? Ini Amangkurat 2 ini memang rodo atos, angel dikendalikan. Nah, sekarang kembali. Walaupun dia sudah diutangin ya. Diutangi. Tetap dia enggak semudah. Nah, iya loh nanti dalam cerita utangi ora iso ditagih karo VOC. Dikemplang. Angel ditagih. Bayar kredit ya dia. Iya, itu nanti muncul di perjanjian Giyanti yang kapan akan kita bahas. Amangkurat 2 merasa Trunojoyo ini tidak bisa dikendalikan lagi. Padahal dia CS-nya. Dulunya. Teman udut-udutnya. Teman bermain. Ini merasa tidak bisa dikendalikan. Itu ceritanya ngono ya, tidak bisa dikendalikan. Kita sekarang bicara Amangkurat 2 dengan Trunojoyo. Akhirnya dengan bantuan VOC, Trunojoyo dikejar. Jadi si Amangkurat ini selain bisa mendapatkan uang, dia bisa seolah-olah memerintahkan VOC. Tapi
itu belum konangan. Maksudnya karena belum, apa? Belum konangan tuh ketahuan ya? Belum ketahuan. Ketahuan sama siapa ini? Ketahuan bahwasanya Hamangkurat II itu juga main belakang. Oh, jadi VOC belum tahu nih, belum masih, tahu. masih percaya sepenuhnya. Masih percaya, padahal Hamangkurat II itu sudah menghubungi kolega jajahannya. Kolega dia yang ada di Banten, kolega dia yang ada di Sumatera, untuk bersama-sama melawan VOC. Oh, iya. Akhirnya VOC tahu Hamangkurat II diserbu sama VOC. Nantinya seperti itu ya. Terus lanjutannya memang begitu. Tadi yang Trunojoyo diserbu berarti kan Trunojoyo bisa dikalahkan. Belum bisa dikalahkan Trunojoyonya. Itu loh, kan Trunojoyo masih lari daerah Kediri ke sana. Padahal sudah ketahuan Hamangkurat II ini sudah ketahuan kalau dia main belakang, mencari kawan untuk memberontak sama bisa juga VOC. si Hamangkurat II kecewa karena sebetulnya perjanjiannya kan hanya untuk pesisir itu. Ya, tapi, ini kok masuk kemana-mana. VOC bisa kan masuk juga kemana-mana ke daerah ya, Mataram Islam yang jadi kan sampai Sumatera juga dia. Ya. Jadi membawa perjanjian itu kemana-mana supaya supaya kelihatan portofolio biasanya sekarang. Bunafit gitu Itu ceritanya begitu. Oke, terus akhirnya Hamangkurat II karena diserang VOC sama Pangeran Puger ikut menyerang. Oh, jadi Pangeran Puger ikut menyerang. Oke. Ya toh, larilah mereka ke Jawa Timur. Ya, ketemu sama Trunojoyo. Bukan, Untung Suropati. Ya. Ya, itu Untung Suropati. Yang mantan tentara VOC yang berprestasi. Ya, nek Untung Suropati itu salah satu ceritanya begini. Jadi Untung Suropati itu sebetulnya manusia orang biasa. Ya, ditemu sama seseorang Belanda yang berada di Batavia. Ya, terus diambil anak angkat. Atau pembantu atau anak angkat, saya tidak begitu paham ya. Terus kemudian kok berdagangnya selalu untung dengan adanya anak ini. Ya, jadi membawa keberuntungan. Membawa hoki atau keberuntungan. Makanya disebut namanya Untung. Saat itulah diberi nama Untung. Ya. Itu ada kelanjutannya nanti, itu hubungannya dengan kerajaan di Cirebon. Ya, nanti besok kita ceritakan. Kita kembali ke pemberontakan itu. Ya, Hamangkurat II. Kemudian terjadi perperangan. Oke, terjadi peperangan. Terus akhirnya karena Hamangkurat II masih dibantu sama VOC, bisa menundukkan Trunojoyo. Jadi Hamangkurat II dibantu VOC, dibantu sama Untung Suropati, bisa menangkap Trunojoyo. Akhirnya Trunojoyo ketangkap dan dihukum mati. Oke, Trunojoyo sudah habis akhirnya. Ya, sekarang ke Hamangkurat III. Nah, sekarang Hamangkurat II punya anak satu. Ya kan itu isunya kan salah satu selir itu kan mau apa ya, meracun ya selir yang lain supaya agar tidak punya anak, supaya mandul. Nah, kemudian kan hanya punya anak itu di Raden Mas Sutekna. Ya, Raden Mas Sutekna. Ya. Itu anak satu-satunya laki-laki Hamangkurat ya. Walaupun posisinya agak cacat kakinya. Itu loh, itu nantinya yang akan menjadi Hamangkurat III. Berarti kan tadi kan dikatakan Hamangkurat I sudah dalam tanda kutip mengutuk. Maka ini salah satu bukti kutukannya. Iya. Bahwa itu sudah muncul di situ. Bahwasanya Hamangkurat II hanya punya anak satu, lanang we ora sempurna, kakike rada cacat. Dan dia nanti memerintah hanya sebentar. Nah iya, ya ini kita lanjutkan. Ya, nah ini Hamangkurat II untuk rekonsiliasi sama Pangeran Puger yang adiknya itu punya anak. Pangeran Puger punya anak perempuan yang namanya Raden Ayu Lembah. Mereka dinikahkan. Itu loh. Jadi sepupu dengan sepupu jatuhnya. Ya toh, dinikahkan, yang kelak akan menjadi Hamangkurat III. Raden Mas Sutekna itu akan menjadi Hamangkurat III. Sekarang ceritanya sudah berganti era. Ya. Hamangkurat II surut, sudah meninggal. Ya. Naik yang Raden Mas Sutekna menjadi Hamangkurat III. Otomatis Raden Ayu
lembah ya, itu menjadi permaisurinya. Ya, permaisurinya. Oke, ternyata banyak intrik juga Amangkurat III ini. Walaupun dia memerintahkannya sebentar, kisarannya hanya 3 tahun kalau tidak salah ya. 2 tahun malah itu. 2 tahun ya. Itu tahun 1703 sampai 1705. Oke, itu banyak intrik di situ. Ini sebentar. Ini kan memerintah 2 tahun, ya. Tapi sebetulnya beliau itu tidak meninggal di tahun itu. Enggak ada kisahnya. Enggak ada kisahnya. Oke, setelah banyak intrik begini. Jadi itu selirnya juga banyak. Ya. Oh ya, namanya raja. Ya, dan dia punya karakteristiknya cemburuan. Oh, mungkin didasari karena ada kekurangan secara fisik, ya. Akhirnya cemburuan. Nah, termasuk salah satu kabarnya bahwa permaisurinya ya, itu disenangi sama salah satu itu Tumenggung gitu loh. Tumenggung ya. Terus yang ngasih laporan adalah dari Pangeran Puger. Nah, tapi Amangkurat III merasa jangan-jangan ini hanya ingin menjatuhkan wibawa saya. Ya. Terus akhirnya diselidiki, ternyata benar. Makanya ada perperangan antara menantu dan paman. Jadi posisinya Amangkurat III ini, dia kan menantunya Pangeran Puger, juga ponakannya Pangeran Puger. Ya, betul. Karena Pangeran Puger ini adiknya bapaknya Amangkurat III. Permaisuri itu dibawa ke ayahnya, ketemu bapaknya. Ya, terus disampaikan disuruh membunuh. Oh, jadi bapaknya itu disuruh membunuh anaknya. Ya, tapi literatur mengatakan itu terjadi atau enggak saya enggak tahu. Karena tidak ada yang mengatakan, belum ketemu saya literaturnya bahwasanya itu dibunuh oleh Pangeran Puger. Ya. Terus konflik masih. Ya. Banyak serbuan, masyarakat tidak menyenangi Amangkurat III karena menurut para sesepuh Wahyu Keprabon itu Wahyu Raja ya. Itu jatuhnya ke Puger. Bukan ke Amangkurat III. Ya. Gitu loh. Tapi berhubung Amangkurat III ini putra mahkota, dia naik tahta jadi ya, otomatis ya begitu. Perang terus, gejolak terus ya. Akhirnya dia melari karena diserbu VOC ya. Diserbu oleh itu Pangeran Puger ya, dia lari ke Ponorogo. Pertamanya ke Ponorogo. Nah, ke Ponorogo itu di situ juga ada intrik lagi. Bupatinya Ponorogo ganteng, cakep gitu loh. Para selirnya tertarik, kepencut sama bupatinya Ponorogo. Akhirnya bupatinya Ponorogo dihukum mati. Ya, karena kekuasaan raja mutlak. Tidak boleh ada yang menyaingi. Tidak ada yang menyaingi. Ya, karena kecemburuannya itu tadi yang tadi saya katakan, kalau Amangkurat III ini mempunyai sifat cemburu yang besar. Akhirnya masyarakat Ponorogo berontak. Amangkurat III keusir. Itu loh, lari ke arah Tuban. Jadi dari Ponorogo dia merasa terancam karena masyarakat situ berontak. Dia lari ke Tuban. Kediri dulu terus baru Tuban arahnya begitu. Terus kemudian dia dijebak sama VOC. Pura-pura mau dibantu untuk melawan Pangeran Puger. Padahal Pangeran Puger ini yang menaikkan tahta VOC. Mungkin sebetulnya VOC mencari gimana uang saya balik. Karo kekuasaannya ben rada penak. Kok lunga terus iki? Ya toh? Padahal walaupun dia memberikan uang segitu, dia sebetulnya menunggangi perdagangan dengan candu. Nanti kan kita ceritakan gitu. Bagaimana candu itu beredar di Nusantara. Waktu Amangkurat III itu lari. Pangeran Puger sudah menduduki keraton. Jadi keraton yang ditinggalkan diduduki Pangeran Puger, dan Pangeran Puger naik tahta menjadi PB Pakubuwono I. Ceritanya begitu.
Makanya kalau dalam sejarah perebutan tahta ini sering disebut perang suksesi Jawa yang pertama. Ya. Jadi antara Amangkurat III ya melawan Pakubuwono I. Pakubuwono atau Pangeran Puger tadi. Ya, Pangeran Puger. Antara ponaan dengan paman. Paman. Ya.